Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waduh, malam ini kebiasaan kita kalau malam Jumat ngoceh-ngoceh ya. Nah, malam ini kita tampilkan perwakilan apa nih? hasil pembinaan dari Sanggar. Banyak hal yang kita pengen tanyain selama oh iya, kita kenalin dulu. Ini sebelumnya yang duduk depan kita namanya Nursan ya. Kita biasa panggil Gondrong ya. Oke, kita langsung aja masuk ke tema-tema selanjutnya di acara Oh Mamat. Kalau dibilang berapa lama sih, umurnya Sanggar kan 11 tahun kan gitu. Kiranya kita setahun Sanggar berdiri, kita baru timbul di Sanggar. Berarti 10 tahun gitu di Mario. Di sini ya 10 tahun rasa ya. Banyak pembinaan-pembinaan pasti yang udah dirasain gitu. Wah, kalau dibilang banyak, bukan banyak lagi Om, alhamdulillah. Banyak ilmu yang Nusan timba di dalam Sanggar nih kan gitu. Yang pasti bermanfaat buat Nusan dan mudah-mudahan Nusan bisa amalkan kepada orang banyak. Amin, amin. Bicara ilmu yang sudah diturunkan di sana. Kita bicara ilmu jadi kayak dunia persilatan. Iya. Kalau buat hal banyak sih, Nusan jabarin satu persatu nih Om ya. Ya, kita ambil poinnya aja. Yang pertama, ya kalau Nusan gabung di Sanggar kan, ya pertamanya kan Nusan dari lingkungan gitu Om ya. Kebenaran di lingkungan Nusan sendiri adanya Sanggar. Lalu Nusan ikut banyak kegiatan di dalam Sanggar, dalam keilmuan seperti halnya budaya, usaha kan gitu. Di dalam budaya sendiri kan kita belajar palang pintu Om. Palang pintu ya. Cuman sebelum dilanjut nih, sebelumnya pernah ada Sanggar atau ikut Sanggar? Kalau kita ikut Sanggar baru kali ini Om. Baru kali ini Sanggar? Baru kali ini ikut. Nemplok aja gitu? Nemplok aja, karena emang waktu itu sejarahnya kita diajak juga sama anak Sanggar, kebenaran temen Nusan juga Om. Katanya San, lo mau ikut kali San? Katanya gitu. Ikut apaan? Latihan silat. Oh, kebenaran emang kita dulu nggak ada kegiatan Om ya. Ya udah kita ikut-ikut aja dah. Alhamdulillah begini hari. Ikut. Sanggar ya. Kembali lagi ke tema tadi ke apa aja hal yang Gondrong udah dapet. Ya kalau buat keilmuan, alhamdulillah seperti halnya selain seni budaya, Nusan juga banyak belajar hal gitu kan di dalam Sanggar seperti bermusik, dan yang lagi Nusan tekunin juga ada usaha yang lagi Nusan jalanin gitu. Nah, oh iya itu kayaknya bagus, ada usaha, ada seni budaya. Ya. Kalau buat tujuan ya pasti secara pribadi Nusan punya, secara Sanggar kita juga punya kan gitu. Kalau secara Sanggar kita mau jadi apa namanya? Kalau kata bahasa kita ya Om, anak Betawi mesti mandiri gitu. Betawi mesti mandiri. Catet tuh buat teman-teman yang di rumah. Nah, kalau buat pribadi Nusan mau kehidupan Nusan secara kedepannya biar lebih baik lagi kan gitu Om ya, secara umumnya. Dan apa yang Nusan dapetin dalam keilmuan, tujuan Nusan dapat berbagi kepada semua orang banyak. Berbagi. Iya. Ya. Punya cita-cita juga majuin diri dulu. Bener Om. Terus berbagi. Nah, itu bagus tuh kayak gitu ya. Ya kalau pengalaman, ya tadi kita udah jabarin sedikitnya, tadi kita belajar palang pintu ya kan gitu ya. Yang tadi kita Nusan kagak tahu apa sih palang pintu, cuma nonton doang kan gitu Om. Ternyata Nusan di Sanggar dapat binaan palang pintu, dan akhirnya Nusan nyerap ilmu itu dan Nusan dapat pengalaman yang luar biasa Om. Kita bisa tampil di sono, kita bisa tampil di hotel. Pernah ke hotel jadinya ya? Pernah Om, sama bareng-bareng anak Sanggar. Nah itu pengalaman itu Nusan tularin kepada generasi baru yang ada di Sanggar. Kan gitu. Dari belajar. Dulu. Terus sekarang udah nurunin lagi. Nusan harus turunin Om. Berarti sudah mampu membina gitu ya? Ya sedikit banyaknya berbagi Om. Berbagi. Emang jangan pelit-pelit sama ilmu. Biar kata nggak ada duit,
kalau berbagi nih Om, nggak cuma mikirin duit doang gitu ya. Ilmu yang positif kiranya berguna buat orang ya bagi kan gitu. Nah, kan gitu, kalau duit ada habisnya. Nah, kalau ilmu dibagi Kagak putus-putus. nambah. Bener Om. Iya. Kudu begitu, apalagi anak-anak muda sekarang kan gitu. Nyok dah ya Om, kalau Nusan pesenin kapan lagi isi waktu muda kita dengan hal yang bermanfaat gitu Om, biar kedepannya bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi kan gitu. Dalam ruang lingkup kecil lingkungan gitu kan nih. Ya kita namanya apa ya? Kerja keras gitu Om, kemauan terutama ame tekad. Karena sesuatu yang kita rubah tergantung dari kita juga sendiri Om. Betul gitu. Bukan Kan dari orang lain. dengar Sanggar kan menampung namanya ya, menampung anak-anak lingkungan. Dulu kan pernah kita dengar ada anak-anak lingkungan yang putus sekolah. Itu masih gondrong kali putus sekolah sempat. Nusan SD putus, SMP nggak sampai lulus. Gitu ya. Terus gimana kelanjutan selama di Sanggar? Ada nggak tuh untuk memotivasi diri belajar ngulang bahasanya? Sampai hal kayak gitu di Sanggar pun Nusan nemuin arti kata gini. Bicara pendidikan ya dalam sekolah. Kalau Nusan nggak ketemu Sanggar, Nusan nggak tahu deh. Bukan berarti di luar jelek, karena Nusan juga ngeliat ruang lingkungan di sini merawat juga kan gitu Kalau Nusan nggak di Sanggar mungkin putus begitu aja di sekolah taraf SD Nah alhamdulillah di Sanggar Nusan nemuin banyak hal, banyak teman-teman, saudara-saudara, termasuk om dan tante yang memotivasi Nusan untuk terus dalam mengejar pendidikan gitu. Dan akhirnya Nusan coba ikut program paket Om. Ada ikut program Paket B Nusan ikutin selama setahun, alhamdulillah kelar. Paket B SMP Om dan sekarang lagi ikutin paket C yang bertaraf SMA. Nah karena motivasi yang ada di dalam Sanggar, Nusan juga termotivasi sama diri sendiri ataupun ruang lingkup keluarga sendiri gitu Om. Karena dunia pendidikan buat Nusan juga penting Om. Penting banget. Biar kata cuma ikut paket, Nusan seenggak-enggaknya punya tujuan juga di dalamnya. Iya, buat kita sih nggak masalah kalau dunia pendidikan mau itu paket atau sekolah-sekolah reguler gitu ya. Yang penting kita masih punya keinginan benar-benar memenuhi program belajar 12 tahun kayak gitu. Kalau buat berkecimpung sih, kalau misalnya udah milih gitu dalam hidup buat pribadi sendiri. Di Sanggar nih bagian hidup Nusan juga gitu. Ada misi tersendiri Nusan di dalam Sanggar gitu. Sebagai anak Betawi kan. Karena anak Betawi image di luar gitu itu kurang bagus lah bahasanya gitu. Makanya Nusan pengen ngebuktiin nggak semua orang Betawi seperti itu. Buat kedepannya, makanya Nusan bangun diri Nusan dulu di Sanggar bersama teman-teman yang ada di Sanggar untuk membuktikan bahwasanya anak Betawi itu mampu dalam dalam segala hal yang kasarnya bermanfaat. Nggak semua orang Betawi itu begitu. Arti kata tanda kutipnya ya jelek deh Om ya. Nah makanya Nusan berjibaku, berusaha keras untuk memperbaiki diri sendiri. Pengen jadi contoh lah gitu ya, terutama dalam lingkungan. Kalau dibilang contoh kita jadi berusaha berbuat baik Om ya. Kalau syukur-syukur kalau ada yang lihat untuk kayak gitu tuh mau dagang mau segala macem ya ikutin aja yang bagus-bagus sih. Kalau kita kan namanya juga manusia Om ya, nggak lupa dari kesalahan kan gitu ya. Jangan diikutin kalau kesalahannya kan gitu. Ambil yang baik-baiknya. Ambil baik-baiknya aja. Tapi insya Allah Nusan akan terus berusaha dalam hal yang positif Om ya. Jadi selama di Sanggar emang tadi selain sudah mengikuti pembinaan dalam coba ngerti dalam seni budaya, terus ada yang diseriusin nggak dalam bidang yang Sanggar ajarin? Kalau diseriusin, pertama kan Nusan belajar silat gitu dari Kongjek. Kongjek lalu turun ke tim 1, dulu kan ada tim 1, tim 2 kan gitu Yang Nusan termasuk tim 2 dan dibina oleh tim 1, termasuk Om dan teman-teman lain tim 1 kan gitu. Ada ilmu yang di situ yang Nusan seriusin di bidang palang pintu. Palang pintu di awal-awal tuh. Di awal-awal. Dalam seni budaya. Kan tuh udah berjalan tuh ya. Tadi sempat main ke hotel, main di daerah-daerah. Masih Jabodetabek lah gitu ya.
Kalau usaha ada dan pastinya sedang berjalan terus. Yaitu Nusan menekuni usaha kuliner. Kuliner yang nggak jauh dari ruang lingkup Betawi. Nama kulinernya soto Betawi, Om. Soto Betawi. Nah, karena Nusan bilang cocok lah, Nusan juga demen dalam usaha sampai gini hari Nusan tekunin kan gitu. Dan buat kedepannya Nusan terus mau ngembangin usaha yang Nusan lagi jalani dalam sanggar, biar namanya nanti kita bisa, ya itu dia Nusan punya tujuan buat berbagi. Kalau kerja udah ngerasain Nusan kerja ngalamin berapa tahun. Nah dari proses itu tuh yang Nusan alamin dan punya timbul buat usaha gitu Om. Dan usaha sendiri emang udah ada di dalam sanggar, seperti sanggar sibuk kan di tengahnya ada usaha. Kebenaran sanggar sibuk ngebuka jalan buat usaha, ya kita nyemplung. Nah begini hari Nusan masih jalanin gitu. Nekunin soto Betawi. Nah namanya kan pernah kerja tuh, terus beralih profesi, usaha menjadi pedagang. Ya. Ada perbandingan nggak antara situasi kerja dengan situasi sekarang yang ditekunin dalam usaha dagang? Kalau buat perbandingan jauh, arti kata jauh pasti ada, dan adanya jauh, Nusan bilang. Jauhnya arti gini, dunia kerja sama dunia usaha udah pasti beda kan gitu. Dunia usaha yang Nusan jalani sekarang sama dunia kerja dulu, perbedaannya satu, dalam segi waktu. Itu yang secara umumnya Om. Dan dua, Nusan lebih mendapatkan kebebasan di dalam bidang usaha. Bebas dalam arti apa itu? Bebasnya begini Om, usaha yang kasar lo kelola, lo mau maju mau bangkrut tergantung lo, semua tergantung lo kan gitu. Jadi yang nentuin ya, lo sendiri yang nentuin. Tapi mana ada sih orang usaha mau bangkrut kan, bahasa kan gitu. Jangan. Yang ada tuh usaha itu terus dikembangin kan gitu, dan memacu semangat buat dirinya yang menjalankan pelaku usaha tersebut. Jadi diri Nusan terus termotivasi dalam dunia usaha Om. Yang salah satunya itu ya memotivasi diri sehingga terjun dalam dunia usaha walaupun sebelumnya pernah kerja sama orang gitu ya, dan dapat perbedaan-perbedaan di dalamnya. Banyak Om. Gitu ya. Apalagi usaha ini kan kita berdiri di sanggar kan gitu Om. Secara independen juga kan gitu Om, tanpa namanya berdikari, bantuan dari sono segala macam, sampai orang tua juga kagak tahu kan gitu. Cuman orang tua taunya, Mak, Pak, misalnya mau dagang, doain, bahasanya kan gitu Om. Terus modal dari mana? Oh ya dipikirin, insya Allah ada ketemu. Selama 5, ini kan misalnya dagang udah 5 tahun Om. 5 tahun. Udah 5 tahun alhamdulillah. Nekunin. Nah, saya bilang sama orang tua kayak gitu. Sampai gini hari, mungkin salah satu berkat dari doa orang tua juga kan Om. Emang nggak boleh di belakangin. Orang tua nomor 1. Jadi peranan orang tua itu emang mesti didahulukan sama kita. Nah, dalam arti gini, jika kita mau masuk dalam suatu kegiatan, apalagi hal-hal yang positif, kita pasti nomor 1 minta restu sama kedua orang tua, gitu ya. Jangan usaha lo mau pergi jauh aja kalau nggak izin sama orang tua bisa bahaya nanti kan gitu Mbak. Iya, minta restu. Yang penting biar jalannya barokah. Apalagi kita mau ngambil jalur yang kasar ini buat kedepannya bagus nih buat kita nih. Minta doa sama orang tua. Iya. Kan gitu. Jadi banyak ya hal-hal positif yang didapat selama di sanggar ya. Banyak, luar biasa banyak. Tapi setelah jangan lupa. Semoga sih usaha sukses. Amin. Jangan lupa juga terus namanya apa itu mengembangkan sanggarnya, gitu. Terus kalau itu. Karena kan sanggar itu kan seperti kita ketahui adalah wadah tempat saling berbagi. Iya. Kita sama-sama belajar. Artinya kita bukan guru, bukan yang menggurui, gitu kan. Jadi kita saling berbagi di dalam sanggar guna menciptakan generasi-generasi khususnya anak-anak Betawi yang mandiri kayak gitu ya. Ya alhamdulillah dapatnya banyak ya. Banyak. Nah, kalau diceritain panjang sampai pagi. Panjang, bisa kalau KT buku bisa 4.000 halaman kali. Baca puyeng. Yang nyetak malah. Ya gitu merasa kemandirian itu Nusan dapat juga di dalam sanggar. Yang tadi Nusan bilang sampai usaha aja orang tua cuman
Nusan minta doa doang gitu. Iya. Ya, pasti kan orang usaha butuh modal kan, kayak orang tua, namanya orang tua kan Om. Biasanya kan gitu. Emang diajarinnya apaan di sanggar sampai mau usaha jangan mikirin modal. Nah itu Om, orang kadang-kadang kebentok kayak gitu. Kalau buat Nusan pribadi gitu Om yang udah Nusan jalanin sampai ngerintis dalam usaha. Kalau orang mau buka usaha pasti mikirin modal. Pasti tuh. Kalau dulu modal bingung mau buka usaha apaan. Ya kan? Begitu Om. Nah yang Nusan dapetin dalam proses perjalanan Nusan usaha, nomor satu itu bukan modal sebenarnya Om. Jadi apa itu? Tekad dan kemauan yang kuat. Nekat. Tekad Oh, Om. tekad keren nekat. Oh nekat bahaya Om. Orang bingung kalau nekat. Nah itu tekad Om kuncinya Om. Buat teman-teman yang di rumah nih yang mau jalan usaha, jangan berpikir modal dulu buat usaha. Yang penting lu punya kemauan, punya tekad yang kuat buat menjalankan usaha, modal nomor 2. Kan begitu Om? Iya. Jangan mikirin modal dulu, nggak bakal nyampe gitu doang sih. Nanti tekad dulu. Tekad dulu, Iya. kerja keras dari situ. Ya kalau buat berarti musik sih masih terus belajar kan gitu. Kita ya berarti musik yang benar ada kegiatan di dalamnya sih juga di Sanggar kan ada kegiatan musik kan gitu. Kalau emang anak-anak sebagian anak lagi pada ngumpul, ya kita ngulik-ngulik lagu kan begitu Om. Lagunya khusus juga, khas juga lagu ya. Kalau lagu sih emang kita nggak jauh dari Betawi. Kita juga nggak menutup buat apa namanya lagu-lagu yang lain kan gitu Om. Selama itu masih bisa dimainin dan masih bisa didengerin secara ya enak lah bahasanya gitu Om. Ya kalau buat pesen gini aja Om. Satu, khusus buat anak muda gitu Om. Karena Nusan masih kayak belum masih muda ya. Masih terus belajar. Masih terus belajar. Manfaatkan waktu sebisa mungkin dalam usia muda. Cari bekal yang positif, apapun itu dalam sesuai bidangnya Om buat kedepannya biar jadi pegangan dalam hidup. Jangan pernah ada patah semangat. Kalau udah menemukan pilihan, tentukan pilihan, buletin tekad, praktekin atau jalankan. Insya Allah nggak bakal mengkhianati usaha apapun itu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Pegang itu aja. Yo? Oke, baik. Jadi seperti biasa kalau di Om Ahmad itu ujung ada pantinnya kayak gitu. Iya. Ntar minta tolong lah tuh ditutup sama pantun, sama sekali lagi ingetin deh buat pemirsa di seluruh Nusantara. Dunia ya. Buat subrek, like, komen ya Om. Iya. Komen yang pedas-pedas kalau kata Om. Oke Drang, Yo. sebelum kita tutup biasanya tradisi Mamat ditutup pakai pantun. Udah kita pikirin panjang-panjang Om pantunnya. Mantap ya. Nah pantunnya kayak gini Om. Coba. Air kelapa muda rasanya nikmat. Cakep. Udah tentu pasti jadi obat. Masa muda kudu punya tekad yang kuat. Biar apa itu? Biar dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Iya Om. Udah. Jadi kudu kuat ya. Kudu punya tekad yang kuat. Nah makanya kita emang kudu punya tekad yang kuat biar tetap semangat. Kayak gitu ya. Baiklah. Kita tutup pertemuan Mamat malam ini. Kalau ada salah-salah kata dan ucapan, dimaafi. Tapi jangan lupa HP-nya dong. Like, subscribe, komen yang pedas, share ke teman-teman. Iya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.